Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ia terinjak dan terduduki dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Aduh, ya, hidup tikus itu amat keras. Sementara itu, jauh di atas puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dan seberapa keras suara yang dapat ia Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terkuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh Raja Kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur yang mungil, ide terpintar muncul di pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu, katanya. Yang aku butuhkan adalah sebuah aum. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak grrr dan sedikit berkurang lemahnya. Ya, ia masih menjadi tikus berbulu coklat yang mungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi indah. Ya, pikir si tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum dan akan mempelajarinya sekarang. Tapi, Glek, ya ampun, cuman ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini. Tapi, mungkin ia akan menjadikannya santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan. Lagi pula, merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi jika ia ingin segalanya berubah, pertama, kamu harus merubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu ia berpikir keras. Di jari-jarinya di hadapan ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengannya. Hidung, Glek, maafkan aku. Bangunlah, Tuan Singa, Anda kedatangan tamu. Cicit, Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah cicit. Apakah Anda bisa mengajariku mengaum? Keheningan menerta dataran yang kemilau itu. Singa membuka matanya
dan meniup suaranya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkannya. Hih! Sang singa gemetaran. Kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang. Jangan sakiti aku, perengkangnya. Oh, tolong bersikaplah baik. Wah, astaga, singa ini takut pada sang tikus. Jangan cemas, tikus mencicit. Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira, ya. Itu adalah momen yang ajaib pastinya, ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum atau berteriak. Sejak itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu, karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi si tikus, walaupun tetap kecil. Merasa besar dalam pikirannya dan singa. Ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar dari kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam dirinya. Nah, sekian cerita singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.